Eropa tidak menuju ke sana setelah Perang Dunia II, namun sekarang sekali lagi mereka akan menuju ke sana. Kita semua menikmatinya. Ketika itu sungguh terjadi, kita berkata, kita kaget, kita kaget. Tanpa perang, banyak orang tidak bisa bertahan hidup. Jika yang satu ini dan yang ini tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka, masalah-masalah dunia tidak pernah hilang. Yang saya anggap mungkin bahkan secara simbolis, seperti pesan simbolis bahwa salah satu tanah tersubur, mungkin tanah tersubur di bumi sekarang ada di negara yang sekarang dalam perang di Ukraina. Jadi apa yang bisa kita katakan mengenainya, atau apakah berdasarkan informasi saya seperti tanah yang sangat subur di Ukraina, tanah hitamnya mencapai 4 meter, tanah tersubur di bumi. Jadi apa yang kita lakukan? Begini, inilah masalahnya. Ketika negara-negara di seluruh dunia, hampir tanpa terkecuali, untungnya, Eropa tidak menuju ke sana setelah Perang Dunia II, namun sekarang sekali lagi mereka menuju ke sana. Hampir setiap negara telah menginvestasikan jumlah uang yang sangat besar dalam membangun dan menimbun senjata, persenjataan, bom, misil, bom-bom pintar. Saya tidak tahu bagaimana bom bisa pintar, itu adalah hal terbodoh yang dilakukan. Itu hal terbodoh yang dilakukan. Begini, setidaknya jika saya berkelahi denganmu dengan pedang atau tongkat atau sesuatu, ada suatu kepuasan naluri binatang yang melekat padanya. 1.000 orang duduk di sini, kamu jatuhkan saja sebuah bom, mereka semua mati. Saya tidak tahu apanya yang pintar. Saya tidak bisa memahaminya. Namun mereka berbicara tentang bom-bom pintar, di mana mereka berkata dari jarak 2 km di langit, mereka bisa menjatuhkan bom ke dalam rumahmu melalui jendela. Mereka sangat bangga akan hal ini. Jadi ini bukan satu bangsa saja, seluruh dunia, benar? Jadi kita semua sebagai manusia, apakah kita semua berpikir, semua bom ini disimpan untuk hiburan, untuk tampilan, atau karya seni? Bagaimana menurutmu? Suatu hari ia akan digunakan. Ya atau tidak? Ia harus digunakan di suatu tempat. Pertanyaannya pada siapa? Pertanyaannya bukanlah apakah ia akan digunakan atau tidak, melainkan hanya di mana dan pada siapa, bukan? Jadi jika itu menimbun, kita semua setuju dengannya. Di setiap film, tidak ada film tanpa bom, atau setidaknya wajah yang hancur. Kita semua menikmatinya. Ketika itu sungguh terjadi, kita berkata, kita kaget, kita kaget. Hidup tidak berjalan seperti itu. Inilah mengapa saya memberitahumu tentang tanah. Akankah kamu berduka setelah bencana? Atau akankah kamu menjadi generasi yang akan memperbaiki bencana? Inilah semua pilihan yang kita miliki, karena ini adalah waktu kita di planet ini. Bagaimana kita menjalani hidup kita adalah hidup kita, bukan? Jadi, perang hampir tidak bisa dihindari karena ekonomi dibangun di atas perang. Tanpa perang, banyak orang tidak bisa bertahan hidup. Industri terbesar di planet ini adalah senjata dan persenjataan. Bagaimana kamu tidak akan menggunakannya? Jika saya membuat senjata dan peluru, dan saya menjualnya kepadamu, dan kamu tidak menembakkan satu peluru pun, saya kecewa denganmu. Halo? Ini terjadi saya di Forum Ekonomi Dunia. Pada saat itu, Perang Sudan sedang berlangsung, kamu tahu? Perang yang mengerikan. Lebih dari 260.000 orang mati, yang mana 50%-nya adalah anak-anak di bawah umur 6 tahun. Bisakah kamu menandinginya? 130.000 anak-anak mati dalam satu perang. Jadi, pada saat itu kamu tahu, bintang film dan yang lainnya pergi ke sana dan membawa seorang anak Afrika yang selalu menjadi anak piala. Kamu membawa anak ini dan mengambil foto dan semua ini berlangsung. Dan mereka menunjukkan video di mana semua militan ini atau tentara atau apapun yang kamu ingin menyebutnya, mereka berpergian dalam truk pickup hanya menembak ke langit, oke? Saya berkata, lihat,
Orang-orang ini, jika saya berkelahi denganmu, setidaknya saya perlu menembakmu. Jika saya menembak ke langit, itu artinya saya punya suplai peluru yang sangat banyak, bukan? Suplai yang melimpah. Jika tidak, saya tidak akan menembak awan-awan. Jika saya berperang, ketika saya menembak, saya ingin seseorang mati. Ya atau tidak? Halo? Saya tidak akan menembak ke langit. Namun mereka menembak ke langit terus-menerus dengan senjata otomatis. Saya berkata, seseorang memasok peluru yang sangat banyak untuk mereka, benar? Jika tidak, tiada seorang pun yang akan menembak ke langit. Saya berkata, ada 62 industri di dunia yang memproduksi peluru kaliber itu. Saya akan memberimu alamat-alamatnya. Akankah kamu pergi dan memenjarakan mereka? Tidak. Kamu akan pergi ke zona perang dan mengambil seorang anak dan melakukan drama. Yang perlu kamu lakukan adalah, jika kamu mengambil peluru-pelurunya, begitu habis, mungkin mereka akan saling menebas satu sama lain. Namun setidaknya kamu tidak bisa membunuh sebanyak itu dengan menebas. Jika kamu tidak bisa mengubah manusia, setidaknya kamu harus menghilangkan taringnya, bukan? Halo? Ya, menghilangkan taring artinya kamu mencabut giginya setidaknya. Jika transformasi itu mungkin, fantastis. Jika itu tidak mungkin, setidaknya pemberdayaannya seharusnya kamu turunkan, bukan? Jadi, kita tidak berniat menghentikan perang. Marilah kita berterus terang tentang itu. Ketika itu terjadi pada kita, atau ketika terjadi dekat kita, kita akan menangis. Ketika terjadi di tempat lain, itu drama. Sikap tak manusiawi terhadap perang ini, dan pembunuhan, dan penderitaan yang dialami orang lain, kita harus keluar darinya. Karena kebanyakan hal jahat telah terjadi, belum tentu karena niat jahat, melainkan karena sikap apatis saja. Kamu tidur sepanjang hidup. Apakah tidur sebuah kejahatan? Halo? Apakah tidur suatu kejahatan? Halo? Tidak, tidur itu hal yang baik. Namun jika kamu tidur sepanjang hidup, hidupmu adalah sebuah bencana. Itulah yang sedang terjadi di dunia, baik dari segi tanah, baik dari segi perang. Inilah yang sedang terjadi. Kita tidur. Setelah Perang Dunia II, kita membentuk Liga Bangsa-Bangsa. Kita membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasannya adalah tidak akan pernah lagi perang seperti itu terjadi. Benar? Bukan hanya untuk Eropa, untuk seluruh dunia tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, sejak itu, berapa banyak perang? Sebenarnya jika kamu memandangnya, tidak pernah ada jeda satu hari pun di planet ini setelah Perang Dunia II, tanpa setidaknya ada pertempuran terjadi di suatu tempat. Jadi, kita punya permasalahan. Permasalahan ekonomi, permasalahan properti, kita punya permasalahan, benar? Inilah gagasannya mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa kita akan bertarung dengan kata-kata dan memecahkan masalah kita. Kita tidak berada dalam dunia khayalan di mana kita tidak punya permasalahan. Kita punya permasalahan. Kita benar-benar punya permasalahan, bukan? Dua kelompok orang percaya inilah ia, itulah ia di sana. Namun inilah gagasannya mendirikan platform yang akan memecahkan masalah. Apa yang telah terjadi? Kita telah mengesampingkannya dan melakukan yang kita inginkan pada satu sama lain. Jadi, abad ke-20, abad ke-21 ketika mulai, semua orang berkata, ini abad ke-21, ini era informasi, ini teknologi, ini itu, tidak ada perang. Beritahu saya berapa banyak perang di abad ke-21? Berapa banyak bangsa yang dihancurkan di abad ke-21? Banyak. Terlalu banyak selama 22 tahun, bukan? Jadi, bagaimana caranya agar kita sadar? Begini, ini bukanlah hal-hal yang bisa kamu perbaiki dalam semalam. Namun, hal pertama adalah, dalam hatimu, kemarahan dan kebencianmu harus pergi. Saya harus memberitahumu hal ini. Saya dulu menghadiri banyak konferensi perdamaian dunia pada satu waktu. Selama sekitar 2 tahun, 2,5 tahun saya menghadiri banyak konferensi internasional. Lalu saya lihat, bagi banyak orang, berpartisipasi di berbagai konferensi ini dengan sendirinya adalah sebuah profesi. Mereka mencari nafkah darinya. Saya satu-satunya orang bodoh yang duduk di sana berpikir kita sedang bekerja untuk perdamaian dunia. Jadi saya berada di konferensi yang sangat terkemuka. 42 peraih Nobel berpartisipasi. Dan beberapa mantan kepala negara dan semua itu.
Karena ketika mereka kepala negara, mereka berperang. Setelah pensiun, mereka akan membicarakan perdamaian. Ini telah menjadi cara dunia. Jadi, saya di sini dan ini hari ketiga siang hari. Seseorang peraih Nobel, gilirannya untuk berbicara dan setelah itu saya. Jadi dia naik dan tidak ada podium ini sedikit terbuka, podium besar yang bagus, kamu tahu benda kayu. Jadi dia pergi dan berdiri di belakangnya dan membuka berkasnya. Dia menunduk, tidak pernah mengangkat kepalanya. Dia membaca 42 halaman. Dan saya duduk di barisan depan mencoba memahami setiap kata. Saya memperhatikan setiap halamannya, 42 halaman dia balik. Kemudian saya melihat sekeliling, aulanya benar-benar damai. Karena semua orang, kecuali petugas keamanan dan beberapa staf yang berdiri, semua orang telah tertidur. Kemudian saya berpikir, inilah perdamaian dunia sudah pasti. Kemudian tibalah giliran saya untuk berbicara dan saya berkata, begini, dalam 3 hari terakhir saya telah mendengar begitu banyak pidato bombastis tentang menciptakan perdamaian dunia. Namun saya menanyai Anda dengan tulus, berapa banyak dari Anda yang bisa meletakkan tangan di hati Anda dan mengatakan, pikiran Anda damai? Karena jika pikiran Anda tidak damai, jika Anda tidak bisa membuat pikiran Anda damai, membuat dunia ini damai, itu mustahil. Karena yang kamu lihat di dunia itu adalah manifestasi yang lebih besar dari yang terjadi dalam pikiran manusia, bukan? Jika tidak ada manusia di planet ini, dunia ini damai, bukan? Lalu saya bertanya, mengapa di sesi siang semua orang tertidur? Kamu tahu, ada persatuan tertentu mengenainya kecuali saya. Dan pembaca ini, dia bukan seorang pembicara, pembaca. Semua orang telah tertidur. Lalu saya bertanya, apa yang terjadi? Mereka berkata, tidak Sadhguru, kemarin malam ada festival Bacardi. Oh, minuman gratis. Jadi semua orang menjadi damai. Itu konferensi perdamaian dunia terakhir yang saya hadiri. Jadi marilah kita berharap untuk kedamaian pikiran kita secara global dan saya rasa Olga ingin... Bukan, inilah masalahnya. Kita tidak bisa membuat pikiran semua orang damai. Kamu bisa membuat pikiranmu damai. Saya bisa membuat pikiran saya damai. Dia bisa membuat pikirannya damai. Hanya inilah cara kerjanya. Inilah masalahnya. Kita berbicara tentang dunia, tentang masyarakat, tentang kemanusiaan. Bukan, semua itu hanyalah kosakata. Yang ada hanyalah manusia. Jika yang satu ini dan yang ini tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka, masalah-masalah dunia tidak pernah hilang. Ia akan terwujud dalam banyak cara.